Mungkin kamu sudah akrab dengan tempe, yogurt, atau kimchi. Tahukah kamu apa persamaan dari 3 jenis makanan tersebut? Ya, ketiganya adalah makanan fermentasi. Dari dulu kala, berbagai budaya di seluruh dunia telah memanfaatkan proses fermentasi untuk mengawetkan makanan dan menciptakan hidangan yang lezat. Tapi lebih dari sekadar metode pengawetan, fermentasi dapat mengubah bahan mentah menjadi makanan yang luar biasa bermanfaat. Makanan fermentasi itu adalah makanan yang melibatkan mikroorganisme di dalam pembuatannya. Jadi mikroorganismenya ikut di dalam proses itu. Jadi biasanya itu juga mengubah rasa, mengubah tekstur dari bahan pangan itu. Makanan fermentasi yang kita sebetulnya harusnya kenal itu adalah tempe. Jadi tempe ini malah lebih rame, bukan cuma bakteri. Di situ ada kapangnya, ada rhizopus itu, jadi yang membuat supaya butiran-butiran keping kedelai itu bisa jadi satu kan. Nah, tapi di situ juga ada banyak ragam bakteri, sehingga tempe itu punya aroma, rasa, dan juga komposisi kimia yang berbeda dari kedelainya gitu. Makanan fermentasi merupakan bagian dari kearifan lokal. Namun dengan memasukkan makanan fermentasi ke dalam pola makan sehari-hari, kita tidak hanya melestarikan tradisi kuliner, tetapi juga membuka kunci menuju hidup yang lebih sehat. Manfaat makanan fermentasi utamanya memang kita memakan mikroorganisme. Itu adalah cara mudah untuk kita memberikan paparan pada sistem imun kita terhadap suatu antigen misalnya. Nah, antigen ini yang nanti dipakai oleh sistem imun kita untuk membuat antibodi ataupun sistem pertahanan yang lebih lincah gitu. Jadi dalam hal itu kan sel darah putih itu adalah sistem pertahanan utama kita. Tapi mereka perlu dipacu supaya dia bisa menjadi aktif gitu. Nah, untuk mengaktifkan itu antara lain adalah dengan memberikan bakteri-bakteri yang dalam hal ini itu tidak berbahaya gitu. Gak rugi ya kalau makan makanan fermentasi. Selain enak, juga kaya manfaat. Lalu bagaimana cara mengonsumsi makanan fermentasi yang baik agar manfaatnya optimal? Kan kalau seperti yogurt, itu udah pasti bakterinya hidup. Kalau kita membuat yogurt sendiri ya, kadang-kadang yogurt juga ya bisa kemudian setelah dibuat terus dipasteurisasi, ya, mungkin sebagian bakterinya bisa mati. Tapi bakteri yang mati itu selama dia masih utuh, jadi bangkainya itu masih utuh gitu, itu masih bisa menginduksi imun sistem. Kita udah pernah melakukan percobaan juga itu di publikasi juga udah. Jadi tempe itu dikukus kemudian dengan tempe yang dimakan mentah gitu, yang mentah itu. Memang yang dikukus itu sedikit lebih rendah untuk pembentukan antibodinya ya dibandingkan yang mentah itu, tetapi nggak terlalu berbeda nyata. Itu jauh lebih bagus masih daripada kedelainya. Jadi kita bandingkan dengan kedelainya yang tidak difermentasi ini. Jadi makanan fermentasinya itu jauh lebih superior. Tapi bahwa dia itu tempe itu dimasak atau dimakan mentah itu sama aja gitulah kurang lebihnya gitu. Cuman mungkin ya kalau dibuat keripik gitu mungkin dia bakterinya udah lebih berantakan kan gitu ya, mungkin itu lebih jelek gitu dibandingkan tempe goreng atau tempe bacemnya gitu loh. Yuk jadikan makanan fermentasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup sehat kita.